Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai soal-soal pemantapan TKA untuk kelas 9 pada materi bilangan. Selamat menyaksikan. Soal yang pertama, Alma dan Aisyah bermain permainan maju mundur dengan menggunakan garis bilangan dari tali. Posisi awal mereka di titik O, jika melangkah maju mereka bergerak ke arah kanan dari posisi O. Jika melangkah mundur mereka bergerak ke arah kiri dari posisi O. Tabel berikut menunjukkan kesempatan Alma dan Aisyah dalam permainan tersebut. Nah, yang ditanyakan adalah pada kesempatan berapa Alma dan Aisyah bertemu di satu titik yang sama. Pertama, kita dapat menggunakan garis bilangan. Kita buat garis bilangannya terlebih dahulu. Titik O sebagai titik tengah atau titik start. Tanda ke arah kanan bernilai positif dan arah kiri nilai negatif. Nah, kita menggunakan A sebagai penanda langkah Alma dan S sebagai penanda langkah Aisyah. Pada kesempatan pertama, Alma mundur 2 langkah dari titik awal. 1, 2. A, 1. Selanjutnya Aisyah maju 3 langkah. 1, 2, 3. S, 1. Nah, mereka masih belum bertemu. Kita lanjutkan kesempatan kedua. Aisyah, Alma, maju 1 langkah. A, 2. Aisyah mundur 2 langkah. 1, 2. S, 2. Nah, karena mereka masih belum bertemu juga, kita lanjutkan ke langkah kesempatan yang selanjutnya, yaitu Alma maju 2 langkah. 1, 2. A, 3. Aisyah maju 1 langkah. S, 3. Nah, saat ini Alma berada pada titik 1 dan Aisyah berada pada titik 2. Mereka masih belum bertemu. Kita lanjutkan ke kesempatan yang keempat, yaitu Alma mundur 3 langkah. 1, 2, 3. A, 4. Aisyah mundur 4 langkah. 1, 2, 3, 4. S, 4. Nah, sekarang kita lihat, Alma dan Aisyah sama-sama berada pada titik negatif 2. Berarti Alma dan Aisyah bertemu di satu titik pada kesempatan yang keempat. Mereka sama-sama bertemu pada titik negatif 2. Nah, kita coba cara lainnya, yaitu dengan menggunakan penjumlahan biasa. Kita buat tabel. Ini untuk Alma, dan ini untuk Aisyah. Kita mulai dari titik 0. Kesempatan pertama, Alma mundur 2 langkah, berarti dikurangi 2. Hasilnya negatif 2. Aisyah maju 3 langkah, berarti ditambah 3. Hasilnya titik 3. Selanjutnya, dari titik negatif 2, Alma maju 1 langkah, tambah 1, sama dengan negatif 1. Aisyah dari titik 3, mundur 2 langkah, dikurangi 2, sama dengan 1. Alma maju 2 langkah, dari negatif 1, tambah 2. Hasilnya 1. Aisyah maju 1 langkah. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Langkah keempat, Alma mundur 3 langkah, dikurangi 3, sama dengan negatif 2. Aisyah mundur 4 langkah, 2 dikurangi 4 sama dengan negatif 2. Nah, karena keduanya sama-sama memiliki hasil akhir negatif 2 atau berada di titik negatif 2, dan ini ada 1, 2, 3, dan 4 kesempatan, berarti mereka sama-sama bertemu pada kesempatan yang keempat. Selanjutnya, soal kedua. Satu bal keripik singkong dengan berat 1,5 kg akan dikemas ulang dalam kantong kecil. Setiap kantong berisi 200 gram keripik singkong. Jika disediakan 5 bal, sisa keripik singkong yang tidak dikemas adalah, nah ini berarti dari 1 bal atau 1 bungkus besar,
keripik singkong ini akan dijual dalam bentuk kantong-kantong kecil yang berisi 200 gram. Nah, langkah pertama, kita buat jumlah keseluruhan berat keripik singkong. Karena ada 5 bal, maka 5 dikali, nah satu balnya beratnya 1,5 kilogram dikali 1,5 kilogram. Hasilnya kita mempunyai 7,5 kilogram keripik singkong. Nah, karena yang ditanyakan ini atau yang dibagi dalam bentuk gram, kita ubah dari 7,5 kilogram menjadi gram, yaitu dikali 1000. 7,5 dikali 1000. Maka hasilnya 7.500 gram. Nah, tadi diketahui jika setiap kantong kecilnya berisi 200 gram. Maka kita bagi 7.500 dengan 200. Karena kenapa dibagi 200? Karena jumlah keseluruhannya ada 7.500 gram. Sedangkan kita perlu 200 gram untuk setiap bungkusnya. Jadi kita bagi setiap bungkusnya 200 gram. Cari 7, kita memperoleh 37 bungkus dan bersisa 100 gram. Sisa 100 gram. Nah, karena di pilihan jawaban tidak ada 100 gram, kita ubah 100 gram ini ke dalam bentuk kilogram. 100 gram. Dari gram, jika diubah ke kilogram, ingat dengan tangga ini. Ini kilogram, hektogram, dekagram, lalu gram. Nah, tangga ini jika ubah satuannya turun satu tangga berarti dikali dengan 10. Jika dua tangga dikali dengan 100. Dan seterusnya. Karena dari kilogram ke gram turunnya 3 tangga, berarti bilangan atau nilai kilogramnya dikali dengan 1000 agar menjadi gram. Nah, tadi kita mengubah dari gram ke kilogram. Jika turun dikali dan jika naik sebaliknya berarti ini dibagi 10 dibagi 100 dibagi 1000. Nah, ini dari gram ke kilogram itu ada 3 tangga, setiap tangganya 10. Berarti 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Jadi dari gram ke kilogram dibagi 1000. 100 dibagi 1000. Hasilnya 0,1 kilogram. Jadi sisa keripik singkong yang tidak dikemas adalah 0,1 kilogram atau A. Soal selanjutnya. Agar menarik perhatian siswa, Bu Reni membuat media kartu berbentuk lingkaran yang bertuliskan beberapa bentuk rasional. Nah, ada 1,35, 120%, 1/1/2, 5/4, dan 0,95. Bu Reni meminta siswa untuk meletakkan kartu tersebut secara berurutan dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar. Urutan naik yang tepat dalam meletakkan kartu tersebut. Nah, ini bentuknya berbeda-beda ya. Ada desimal, ada persen, ada pecahan campuran, pecahan biasa, dan juga desimal. Nah, jika ada soal mengurutkan seperti ini, kita buat seluruhnya menjadi bentuk yang sama. Bisa menjadi persen, bisa menjadi desimal, pecahan biasa. Nah, pada soal ini kita akan mengubahnya ke bentuk desimal. Berarti 1,35 tetap ya 1,35. Nah, 120% kita ubah dulu ke pecahan biasa, berarti 120 per 100. Nah, 120 per 100 ini jika kita ubah ke bentuk desimal menjadi 1,2. Selanjutnya, 1/1/2. Kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa menjadi 3/2 atau desimalnya 1,5. Selanjutnya, kita ubah yang 5/4. Kita kalikan kedua pembilang dan penyebutnya dengan 25/25. Hasilnya 125/100.
berarti 1,25. Terakhir 0,95 tetap ya, 0,95. Nah, kita sudah memperoleh 1,35, 1,2, 1,5, dan 1,25. Karena yang ditanyakan itu dari yang terkecil ke yang terbesar, berarti sekarang kita urutkan dari yang terkecil. Mana? 0,95, lalu 1,2, lalu 1,25, 1,35, dan yang terakhir 1,5. Atau 0,95, 120%, 5/4, 1,35, dan 1/1/2. Jadi, jawaban yang betul adalah D, atau 0,95, 120%, 5/4, 1,35, dan 1/1/2. Selanjutnya, suatu jembatan dibangun untuk jalur transportasi dari kota A ke kota B. Rencananya jembatan akan dibuat selama 2 bulan atau 60 hari dengan pekerja sebanyak 24 orang. Oleh, oleh karena pentingnya jembatan tersebut, pekerjaan jembatan dipercepat nih, harus selesai dalam waktu 1,5 bulan atau 45 hari. Yang ditanyakan berapa jumlah pekerja yang harus ditambah agar jembatan selesai tepat waktu. Nah, soal seperti ini menggunakan perbandingan. Nah, perbandingan ada dua jenis, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai, contohnya misalkan, suatu makanan dengan satu porsi harganya 10.000 untuk satu porsi. Nah, jika dua porsi berarti berapa harganya? Pizza X ini dua porsi. Berarti kan harganya lebih besar ya atau lebih banyak dan jumlahnya pun lebih banyak. Jadi perbandingan senilai digunakan jika perbandingan kedua nilainya sama-sama bertambah atau semakin banyak, semakin besar. Nah, karena ini yang satu bertambah, yaitu pekerjaannya bertambah, sedangkan waktunya itu berkurang ya lebih sedikit, berarti kita menggunakan perbandingan berbalik nilai. Ini perbandingan senilai dengan senilai. Nah, kita buat tabel ini untuk harinya dan ini untuk pekerja. Jika 60 hari, 24 pekerja. Jika 45 hari belum diketahui nih, kita misalkan jumlah pekerjanya X. Nah, kita buat perbandingannya 60/45 sama dengan. Nah, karena tadi ini adalah perbandingan berbalik nilai, maka salah satu nilainya harus dibalik, yaitu pada bagian jumlah pekerja. Sehingga yang tadinya 24 merupakan pembilang menjadi penyebut dan X menjadi pembilang. Maka 60/45 sama dengan X per 24. Kenapa? Karena untuk penyebutnya ini sama-sama yang nilainya lebih kecil dan pembilangnya sama-sama nilainya lebih besar. Sekarang jika sudah seperti ini, kita kali silakan 60 dikali 24, X dikali 45. Kita peroleh 45X sama dengan 6, 60 dikali 24. Ini kali ya. Nah, kita yang ditanyakan adalah berapa jumlah yang harus ditambah. Berarti kita harus mencari dulu nih nilai X-nya berapa. X sama dengan 60 dikali 24 per 45. Ada yang bisa dicoret. Ini 45 dan 60. Kedua bilangan ini dibagi 15. 45 dibagi 15 adalah 3 karena FPB-nya. FPB dari 60 dan 45 dan 60 dibagi 15, 4. Ini masih bisa nih. 3 jadi 1, 24 dibagi 3, 8. Nah,
Kita dapat 4 dikali 8 per 1 atau X sama dengan 32. Berarti jumlah pekerja jika harus selesai dalam waktu 45 hari adalah 32 orang. Yang ditanyakan berapa yang harus ditambah? Tadi kan kita sudah ada 24 pekerja. Berarti 32 dikurangi 24 sama dengan 8 orang pekerja yang harus ditambah atau jawabannya A. Jadi, jika kedua nilainya sama-sama bertambah atau semakin banyak, kita menggunakan perbandingan senilai. Dan jika nih salah satu nilainya lebih sedikit dan yang satu lainnya lebih banyak, itu kita menggunakan perbandingan berbalik nilai. Selanjutnya, nomor 5. Dieng adalah salah satu dataran tinggi yang terletak di Jawa Tengah. Dataran tinggi ini dikenal dengan sebutan negeri di atas awan. Suhu di Dieng dapat mencapai titik beku, yaitu 0 derajat Celcius, bahkan lebih rendah. Berikut adalah tabel suhu udara di Dieng pada beberapa hari ini. Ada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Kriteria perubahan suhunya jika lebih besar dari 15 derajat Celcius berarti termasuk paling ekstrim. Jika bernilai antara 10 derajat dan 15 berarti jika perubahan suhunya 11 derajat, 12 derajat, 13, dan 14 itu berarti termasuk ekstrim. Dan jika kurang dari 10 derajat berarti termasuk biasa. Nah, kita lihat diberikan pernyataan-pernyataan. Dari pernyataan ini inti yang ditanyakan sama, yaitu perubahan suhu udara siang dan malam. Ya, keempat-empatnya sama-sama menanyakan perubahan antara siang dan malam. Jadi kita hitungnya hanya perubahan siang dan malam saja. Untuk hari Senin, suhu udara siangnya 12 dan malamnya -1. Berarti ini dikurangi 12 dikurangi -1. 12 jadinya 12 ditambah 1, 13 derajat perubahannya ya. Untuk hari Selasa, 16 dikurangi 2, 14 derajat. Rabu, 17 dikurangi -1, sama dengan 18 derajat. Kamis, 12 dikurangi -2, sama dengan 14 derajat. Nah, berarti dari sini terlihat untuk Senin kategorinya ekstrim, untuk Selasa kategorinya ekstrim, Rabu kategorinya paling ekstrim, dan Kamis kategorinya ekstrim. Kita lihat pernyataan pertama. Perubahan suhu udara yang paling ekstrim antara siang dan malam terjadi pada hari Rabu. Benar atau salah? Paling ekstrim. Benar berarti ya. Pernyataan pertama benar. Pernyataan kedua. Suhu udara paling ekstrim hanya terjadi pada hari Selasa. Salah ya, karena di sini terlihat jika Selasa perubahannya termasuk kategori ekstrim. Perubahan suhu udara yang biasa saja terjadi pada hari Senin. Salah, karena pada hari Senin termasuk kategori ekstrim. Nah, dilihat dari keempat hari ini tidak ada yang perubahannya termasuk kategori biasa ya, atau tidak ada yang di bawah 10 derajat. Berarti, berarti ini salah. Pernyataan kedua salah ya. Nah, selanjutnya, pernyataan terakhir. Pada hari Kamis, perubahan suhu udara yang terjadi antara siang dan malam hari termasuk kategori ekstrim. Kita lihat hari Kamis, benar termasuk kategori ekstrim karena perbedaannya 14 derajat. Jadi, pernyataan yang benar hanya pernyataan yang ke-1 dan ke-4. Untuk mengerjakan soal pernyataan seperti ini, kita lihat apa yang ditanyakan. Jika keempat-empatnya sama, kita fokus saja mengerjakan atau menghitung pada bagian yang ditanyakan yang sama agar mengefisiensikan waktu gitu ya. Selanjutnya, soal nomor 6. Perhatikan kartu bilangan dalam pembelajaran penjumlahan bentuk akad berikut. Nah, kartu angka untuk soal dan kartu huruf untuk jawabannya. Berilah tanda centang pada kotak di depan pernyataan untuk jawaban yang benar. Sebelumnya ini untuk kartu 3 itu ada ralat ya. Ini harusnya akar 75. Nah, dari kartu pertama nih kita hitung. Kartu 1. Akar 288
dikurangi akar 50 sama dengan 288 merupakan hasil kali dari 144 dikali 2. 50 hasil kali dari 25 dikali 2. Jadi 12 akar 2 kurangi 5 akar 2. Karena kedua bilangan akarnya sama, jadi kita langsung kurangkan, diperoleh 7 akar 2. Selanjutnya kartu 2. Kartu 2. Akar 72 ditambah akar 200. Nah, jika ada seperti ini, kita lihat dulu dari yang sebelah kanan. Akar 200 itu merupakan hasil kali dari 100 dikali 2. Nah, berarti kita cari berapa dikali 2 yang hasilnya 72. Kita peroleh 36 kali 2. Ini 6 akar 2 ditambah 10 akar 2. Hasilnya 16 akar 2. Selanjutnya untuk kartu 3. Kartu 3. Akar 48 ditambah ditambah akar 75. Kita mulai dari yang sebelah kanan. Hasil bilangan kuadrat yang hasilnya 75 itu ada 25 dikali 3. Nah, berarti 48 dibagi 3, 16. 16 dikali 3. Nah, ini 4 akar 3 ditambah 5 akar 3. Hasilnya 9 akar 3. Terakhir, kartu 4. Akar 20 dikurangi akar 125. Lihat, ini 4 kali 5 dikurangi akar dari 25 dikali 5. Karena 125 dibagi 5 hasilnya 25 ya. Berarti ini 2 akar 5 dikurangi 5 akar 5. Hasilnya negatif 3 akar 5. Sekarang kita lihat pernyataannya. Kartu 1 berpasangan dengan kartu D. Benar atau salah? Benar, karena hasilnya 7 akar 2. Kartu 2 berpasangan dengan kartu B. Salah, karena di sini kartu B 9 akar 3, sedangkan kartu 2 hasilnya 16 akar 2. Kartu C, kartu 3 berpasangan dengan kartu C. Kartu 3 hasilnya 9 akar 3. Di sini kartu C 16 akar 2 berarti salah. Kartu 4 berpasangan dengan kartu A. Kita lihat kartu 4 hasilnya negatif 3 akar 5. Di sini kartu A juga negatif 3 akar 5 berarti benar. Nah, untuk mengerjakan soal penjumlahan pengurangan akar seperti ini, caranya dapat kita lihat dari bilangan yang lebih mudah. Misalkan seperti ini, akar 200 kan berarti 100 dikali 2, yang mana 100 merupakan bilangan hasil kuadrat. Selanjutnya, soal nomor 7. Surplus adalah kondisi di mana pendapatan lebih dari pengeluaran, sedangkan defisit adalah situasi di mana pendapatan kurang dari pengeluaran. Nah, jika stabil berarti eh, pembelanjaan dan pembelanjaan sama dengan pemasukan. Berikut tabel yang menunjukkan kondisi pemasukan dan pengeluaran keuangan dari beberapa perusahaan. Sini dalam juta rupiah ya. Kita lihat pernyataan-pernyataannya nih. Kita langsung cek pernyataannya. Pernyataan pertama, kondisi keuangan PT Anggara stabil karena jumlah pemasukannya sama dengan jumlah pengeluaran. Kita lihat PT Anggara. Nah, betul ya, karena di sini pemasukan atau pendapatannya 632 juta rupiah, 500 ribu rupiah. Pengeluarannya juga sama, 632 juta 500 ribu rupiah. Berarti pernyataan ini benar. Surplus PT Salama dan PT Magic Raw sama, yaitu kisaran 30 juta 400. Kita cek PT Salama. Berarti surplus itu apa tadi? Surplus itu pendapatan lebih dari pengeluaran. Nah, di sini pendapatannya adalah PT Salama. PT Salama 543,2 dikurangi 512,8.
Hasilnya berapa? 543,2, 512,8. Ini 4 ya, koma ini karena udah dipinjam 0,3. Nah, berarti ini 30,4 sama dengan 30.400. Sekarang kita lihat Magic Row. Magic Row. Masukannya 898,23. Pengeluarannya 867,83. Kurangi 4. Ini sudah dipinjam ya tadi. Di 0,3. Nah, dilihat kedua PT ini sama-sama memiliki surplus sebesar kisaran 30.400.000 rupiah. Berarti pernyataan ini benar. Selanjutnya nilai defisit keuangan PT Maju Jaya lebih kecil dari nilai defisit keuangan PT Mahkota. Nah, di sini kita lihat PT Maju Jaya pendapatannya 120,5. Ini Maju Jaya. Maju Jaya 120,25 kurangi 145,5,72. Berarti ini bisa jadi 145,72 kurangi 120,25. Lihat ini 7, ini 6 ya. 4,52. Berarti defisitnya atau rugiannya sebesar kurang lebih 25.400.000 rupiah. Untuk PT Mahkota, ini Mahkota 397,6, 397,6 dikurangi 402,4. Nah, di sini kita kurangi dari yang lebih besarnya ya. 4, ini 397,6. Kurangi, berarti ini 14, 8. Ini jadi 1, 11, ini 9 ya. 11 sama 7, 4. 0, ini tadi sudah jadi 3 ya karena dipinjam. Berarti di sini untuk defisitnya Maju Jaya kurang lebih 25.470.000 rupiah. Untuk mahkota 4.800.000 rupiah. Tadi pernyataannya PT Maju Jaya lebih kecil dari PT Mahkota. Sedangkan di sini Maju Jaya defisitnya lebih besar daripada Mahkota. Berarti pernyataan ini salah. Soal selanjutnya, nomor 8. Seorang pedagang buah membuat beberapa paket buah yang berisi jeruk, apel, pir, kelengkeng, anggur, dan rambutan. Pedagang tersebut menyiapkan 45 buah jeruk lokal, 75 jeruk mandarin, 30 apel, 60 pir, 180 kelengkeng, 120 rambutan, dan 90 pak anggur. Berilah tanda centang. Nah, kita cek lagi nih. Dari setiap pernyataannya sama-sama untuk membuat paket buah dengan jumlah yang beda dan isi buahnya sama ya, tapi hanya beda-beda jumlahnya. Untuk mengerjakan ini kita dapat membuat tabel. Oh, kita buahnya dulu. Tadi itu jeruk itu 45, 75, 30, 60, 180, dan 120. Ini untuk paket yang 3, ini paket yang 15, dan ini paket yang 5. Kita buat ya tabel. Ini disesuaikan saja nantinya dengan jumlah yang diminta. Yang pertama, untuk 3 buah paket, berarti jumlah buah yang ada dibagi dengan jumlah paketnya. 45 dibagi menjadi 3 paket, berarti ini 15. Ini 45 dibagi 15, 3. 45 dibagi 5, 9. Nah, selanjutnya 75 dibagi 3, 25. 75 dibagi 15, 5. 75 dibagi 5 hasilnya 15. Selanjutnya ke buah apel. 30 dibagi 3, 10. 30 dibagi 15, 2. 30 dibagi 5, 6. Selanjutnya buah pir. 60 dibagi 3, 20. 60 dibagi 15, 4. 60 dibagi 5, ini 12.
180 dibagi 3, 60. 180 dibagi 15, 12. 180 dibagi 5, hasilnya 36. Terakhir, untuk buah, eh, oh ini ada yang terlewat ya, 90. Ada untuk buah rambutan, 120 dibagi 3, 40. 120 dibagi 15, 6. 120 dibagi 15, 8. 120 dibagi 5, 24. Terakhir, 90 dibagi 3, 30. 90 dibagi 15, 6. Dan 90 dibagi 5, 6, 18. Sekarang kita cek ini untuk yang 3 paket. Tiga, ini harusnya jeruk lokal berarti 15 ya. Sedangkan di sini jeruk lokalnya 30. Terus ininya 25 sama, 10-nya sama, 20, 60. Nah, ini di sini rambutannya 40 ikat ya. Sedangkan di sininya rambutannya 12. Berarti pernyataan pertama salah. Untuk 15 paket buah, 3 buah jeruk lokal, 5 buah jeruk mandarin, 2 buah apel, 4 buah pir, 12 pak lengkeng, 8 ikat rambutan, 6 pak anggur. Sama ya, berarti pernyataan kedua benar. Untuk yang 5 paket buah, 9 jeruk lokal, 15 jeruk mandarin, 6 apel, 12 pir, 36 kelengkeng, 24 rambutan, dan 18 anggur. Sama ya, berarti pernyataan kedua dan ketiga benar. Soal selanjutnya, nomor 9. Perhatikan data perkiraan luas wilayah. Ada Tiongkok, India, Kazakhstan, Arab Saudi, dan Iran. Berilah tanda centang untuk setiap pernyataan. Yang pertama kita lihat luas wilayah Tiongkok adalah 9.597 juta meter persegi. Nah, ini meter persegi ya. Kita lihat Tiongkok. Tiongkok itu 9,597 dikali 10 pangkat 6 kilometer persegi. Sekarang kita ubah dulu tanda ininya untuk menghilangkan komanya. Berarti karena ada 3 angka di belakang koma, jadi dikali 1000. Nah ini karena 10 pangkat 6 berarti jadi dikurangi 10 pangkat 3. Jadinya 9.597 dikali 10 pangkat 3 kilometer persegi. Sekarang kita ubah dari ini ke kilometer persegi. Pertama kita kalikan dulu semuanya nih. Berarti kita peroleh 9.597.000 kilometer persegi. Nah, kita buat tangga ya, tangga ukuran. Ini kilometer persegi, hektometer persegi, dekameter persegi, dan meter persegi. Ini jika turun satu tangga itu dikali dengan 100. Kenapa 100? Karena di sini ada tanda kuadrat atau persegi ya. Persegi itu kan pangkat 2. Karena kalau misalnya yang tanpa persegi kan, dia hanya dikali dengan 10 ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter. Nah, jika tanpa tanda persegi kan hanya dikali 10. Karena ini ada kuadrat, berarti 10-nya dikuadratkan jadi 100. Jika turun 2 tangga, berarti dikali dengan 10, 100-nya dikuadratkan. 100 dikali 100, 10.000. Nah, jika turun 3 tangga, dikali 10.000 dikali dengan 100 sama dengan 1 juta. Atau 100 pangkat 3. Nah, karena tadi yang ditanyakan dalam bentuk meter persegi berarti 9.597.000 dikali 1 juta. Ini bilanginnya sudah banyak ya, berarti hasilnya akan lebih dari nolnya hanya 6. Ini berarti nolnya ada 9. Jadi pernyataan pertama salah. Kita lihat pernyataan kedua.
Pernyataan kedua itu luas wilayah Kazakhstan adalah 2.725.000 kilometer persegi. Kita lihat ini Kazakhstan 2,725. Ini yang Kazakhstan ya. 2,725 dikali 10 pangkat 6 kilometer persegi. Tadi yang ditanyakan masih tetap dalam bentuk kilometer persegi. Berarti ini hanya tinggal kita kalikan saja. Jadinya karena ini 10 pangkat 6 berarti nolnya ada 6. Berarti jadi tambah 6. Nah ini nolnya 3. Pangkatnya hilang ya. Komanya hilang ya. Oh ini dulu. Jadi 10 pangkat 3 kilometer. Nah 2.725 dikali 10 pangkat 3 berarti tambah nolnya 3. Jadi luas wilayah Kazakhstan adalah 2.725.000 kilometer persegi. Benar? Benar ya. Pernyataan kedua benar. Terakhir, luas wilayah Iran adalah 16.480.000 kilometer. Iran di sini 16,48. Ini Iran 16,48 dikali 10 pangkat 5 kilometer persegi. Karena yang diminta masih dalam bentuk kilometer persegi, berarti tetap ya. Hanya tinggal kita kalikan. Kita hilangkan dulu komanya menjadi 1648 dikali 10 pangkat 3. Karena ini tadinya 5 kan, sedangkan ada 2 angka di belakang koma, berarti ditambah nolnya 2, jadi pangkatnya dikurangi 2 kilometer persegi. Nah, ini dikalikan tinggal ditambah nolnya 3. Jadi, 1.648.000 kilometer persegi. Nah, kan dalam pernyataan 16.480.000. Berarti pernyataan ketiga salah ya. Harusnya 1.648.000. Selanjutnya, terakhir, perhatikan kecepatan bersepeda untuk sepeda A, B, dan C berikut. Sepeda A bergerak dengan kecepatan 40 km per jam, sepeda B bergerak dengan kecepatan 50 km per jam, dan sepeda C bergerak dengan kecepatan 60 km per jam. Jika jarak yang ditempuh adalah sama, yaitu 40 km, berilah tanda centang pada kolom ya atau tidak. Pernyataan pertama, waktu yang dibutuhkan sepeda C untuk sampai di tempat tujuan adalah 45 menit. Kita lihat. Di sini, sepeda C, kecepatannya 60 km per jam. 60 km per jam. Nah, di sini, dalam pernyataan ini menit ya, dan ini 40 km. Sekarang kita buat dulu ke per menitnya itu berapa kilometer. Nah, kita buat untuk 1 kilometernya itu berapa menit. Jam itu kan 1 jam itu 60 menit ya, berarti 60 kilometer per 60 menit. Nah, berarti di sini perbandingannya 60 per 60 atau 1:1. Berarti sepeda C menempuh 1 kilometer dalam 1 menit. Di sini yang ditanyakan 40 kilometer. Berarti jika 40 kilometer sama dengan 40 dikali 1. Berarti 40 kilometer, 40 menit. Di sini 45 menit, berarti salah ya atau tidak? Selanjutnya, waktu bukan sepeda B untuk sampai di tempat tujuan adalah 48 menit. Sama kayak, sama dengan sepeda C, karena kecepatannya 50 km per jam, kita buat dulu menjadi 50 km per 60 menit. Atau 50 per 60 sama dengan 56. Berarti ini 5 kilometer per 6 menit. Tadi yang ditanyakan itu 40 kilometer. Nah, karena 40, di sini kan 5 per 5 kilometer itu 6 menit ya waktunya. Berarti di sininya 4, kita next ini ya, sepeda B. B itu kan tadi 5 kilometer per 6 menit. Berarti untuk jarak 40 kilometer dibagi 5 kilometer. 8 ya. Nah, berarti ada 8 kali pengulangan dari sini. Sekarang kita kalikan dengan waktunya.
Berarti 8 dikali 6. 48. Nah, jadi sepeda B dalam jarak 40 kilometer ini perlu 48 menit. Atau bisa juga nih kita buat menjadi pecahan. Misalnya, ini kan 5 per 6 ya. Sama dengan berapa tadi? Jaraknya itu 40. Kita buat perbandingan ya, berarti ini tambah X ya. Berarti 5X sama dengan 40 dikali 6. X sama dengan 40 dikali 6 per 5. Ini coret-coret, ini 8, ini 1. 48 menit. Pernyataannya, benar ya 48 menit. Terakhir, sepeda A sampai di tempat tujuan 1 jam. Kita lihat kecepatan sepeda A. Sepeda A itu, ini kita garis dulu. Sepeda A itu kecepatannya 40 kilometer per jam. Atau 40 kilometer per 1 jam. Tadi jarak yang diminta atau ditanyakan itu 40 kilometer. Nah, di sini terlihat ya, karena ini sama, berarti sepeda A untuk 40 kilometer menempuh waktu 1 jam. Sesuai dengan kecepatannya ya. Lihat pernyataannya sampai di tempat tujuan dalam waktu 1 jam. Berarti benar ya. Jadi pernyataan yang benar hanya pernyataan yang kedua dan ketiga. Mungkin cukup sekian pembahasan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.